Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya, Murtila Channel. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan men-share atau berkongsi untuk teman-teman yang bukan warga negara Malaysia ataupun negara apa aja yang ingin anaknya bersekolah di Malaysia. Macam mana caranya? Saya di sini di video kali ini saya akan berkongsi dengan teman-teman. Mungkin di antara teman-teman yang menetap di Malaysia tapi bukan warga negara Malaysia tidak tahu kalau bukan warga negara Malaysia, anak bukan warga negara Malaysia tidak boleh di sekolah kebangsaan atau di tempat kita di Indonesia atau sekolah negeri. Mungkin teman-teman ingat tidak boleh kalau dia mungkin di antara teman-teman ada yang ibu bapaknya bertugas di Malaysia, jadi anak-anak harus dibawa ke Malaysia. Jadi mungkin teman-teman berpikir anak-anak nggak bisa masuk ke sekolah kerajaan Malaysia atau ke sekolah kebangsaan. Mungkin jadi teman-teman masukkan ke sekolah swasta. Di sekolah swasta sudah tentu biayanya akan mahal. Jadi di sini saya akan berfungsi kepada teman-teman bagaimana caranya untuk kita ibu bapak atau anak bukan warga negara Malaysia supaya bisa sekolah di sekolah kebangsaan di Malaysia, yang tentunya kos atau biayanya lebih murah. Oke, tanpa cerita panjang lebar, saya akan bagi tahu bagaimana caranya. Tapi sebelum teman-teman mendengarkan perkongsian atau share cerita saya tentang macam mana masukkan anak ke sekolah kerajaan ke Malaysia atau ke sekolah kebangsaan, teman-teman jangan lupa share, subscribe, like dan komen saya punya channel ya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video terbaru ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe saya. Syarat pertama untuk kita bisa mensekolahkan anak kita di sekolah kebangsaan di Malaysia ialah paspor anak. Itu paspor anak tidak boleh di bawah 6 bulan, itu dia punya visa ya. 6 bulan ke bawah itu tak boleh, 6 bulan ke atas lah minimal lah, dan 6 bulan ke atas. Paspor anak, paspor ibu bapa. Oke, paspor itu dokumen-dokumen kita akan bawa ke jabatan pendidikan di mana kita tinggal. Oke, contohnya saya tinggal di Selangor. Kalau di Selangor kita akan bawa dia ke jabatan pendidikan Saalam. Kita akan pergi ke sana, ke jabatan pendidikan Saalam. Ini umpamanya saja lah, karena saya duduk di Selangor ya, karena saya tinggal di Selangor. Kalau teman-teman duduk Kelantan tuh, teman-teman atau Kelantan atau Malaka ataupun Seremban teman-teman pergi ke jabatan pendidikan yang ada di sana lah. Oke, di jabatan pendidikan sana kita ke sana tuh untuk ambil surat atau ambil boran atau ambil formulir itu untuk anak bukan warga negara. Oke, dia akan bagi boran berwarna pink boran untuk bukan warga negara, selalu dia akan bagi warna pink. Oke, di situ kita akan isi semua. Oke, di sana dia pegawai sana akan bagi tahu macam mana cara. Oke, kita ambil. Tapi ini mungkin karena COVID mungkin kita temu janji dulu. Macam itulah. Lepas itu sudah kita isi semua boran-boran tuh, sudah lengkap. Kita bawa itu boran tuh, boran-boran tuh kita bawa ke sekolah mana yang kita nak masukkan anak kita ke dalam sekolah kerajaan mana, sekolah kebangsaan mana. Kita mau masukkan anak kita ke sekolah kebangsaan yang mana, kita bawa anak kita ke sana, ke sekolah tuh. Oke, di sekolah kebangsaan tuh, sekolah yang kita nak masukkan anak tuh, kita bagi surat pink tuh, semua dokumen kita sudah serahkan, semua sudah lengkap.
pihak sekolah akan memberi surat terima, atau macam surat pengesahan lah bahwasanya anak kita mau masuk ke situ. Biasanya dia akan begitu. Kalau yang warga negara Malaysia dia akan di surat beranak tuh, atau kalau kita bilang akte kelahiran kan, dia akan cop, pihak sekolah akan cop dekat belakangnya tuh. Kalau bukan warga negara dia akan kasih surat lah ke kita. Oke, surat terima tuh kita akan bawa ke, itu masih ada lagi, kita akan bawa lagi ke jabatan pendidikan daerah. Tadi macam Salam tuh kan jabatan pendidikan yang bagian Selangor tuh besarnya ke sana. Dia kan kena yang besar, baru sudah pergi sekolah, lepas itu sekolah dia akan kasih surat untuk ke jabatan pendidikan daerah mana kita tinggal. Macam ini umpama saya kan duduk Selangor, saya sudah pergi ke Salam, pendidikan Salam besar, sana sudah ambil surat, lepas itu saya pergi sekolah sekolah yang anak saya akan tinggal, sekolah tuh tempat, ini katalah tempat Kosas. Kosas tuh masih daerah Kajang. So saya akan pergi bawa ke surat tanda terima dari sekolah tuh ke jabatan pendidikan daerah Kajang, macam tuh. Dekat situ kita pun sama juga, kita isi juga dokumen-dokumen lengkap juga di sana, dokumen-dokumen ibu bapak semua lah, paspor semua, anak semua dokumen lengkap kita isi ke sana. Lepas selesai semua, kita kena dikenakan cas duit levy untuk satu anak itu senilai Rp120. 120 ringgit itu duit ringgit ya, kalau duit Indonesia berapa ya, 120 ringgit itu sekitar 300.000 400.000 macam itulah. Dikenakan itu. Jabatan pendidikan daerah tuh kita sudah bayar, dia akan bagi kita resit. Resit tanda terima semua sudah lengkap. Resit tuh dia akan bagi tahu bila anak kita boleh masuk sekolah. Dekat resit dia sudah bagi resit tuh, lepas itu dia akan bagi tahu juga esok boleh anak kita sekolah. Sebelum kita dapat itu resit dan duit kita belum bayar duit levy 120 tuh, anak kita tidak boleh sekolah dulu. Selalunya warga negara Malaysia dulu di sekolah, dia orang akan masuk duluan. Yang bukan warga negara dia selepas bayar levy baru boleh masuk lah. Lepas itu sudah kita masuk kan, sudah kita bayar lah levy itu, baru kita keesokan harinya dia akan bagi tarik bila anak kita boleh masuk. Kita bawa anak kita bersama resit duit levy 120 ringgit itu ke sekolah, barulah anak kita boleh sekolah dekat sekolah kerajaan Malaysia atau sekolah kebangsaan di Malaysia, atau kalau di Indonesia namanya sekolah negeri. Anak kita udah boleh sekolah lah macam biasa. Yang istimewanya lagi, selain kalau kita ke sekolah kan anak kita di sekolah kebangsaan atau sekolah negeri di Malaysia, keistimewaannya anak kita akan dapat fasilitas sama seperti anak-anak warga negara Malaysia yang ada. Tapi bedanya kalau anak warga negara Malaysia, dia dapat buku teks itu dia dapat pinjaman. Pihak sekolah akan bagi buku pinjaman untuk anak-anak warga negara Malaysia. Udah naik-naikan kelas ujung tahun, buku sekolah teks tuh kita balikkan lagi. Kalau ada kerusakan baru kita ada gantilah. Kalau ada kerusakan, kalau kita jaga elo-elo buku teks itu kita tak payah ganti. Tapi untuk yang anak bukan warga negara Malaysia, buku teks tuh kita kena beli sendiri. Itu saja, kena beli sendiri. Sama nanti anak sudah sekolah 2 bulan ke 1 bulan macam tuh, pihak sekolah akan bagi surat lagi untuk anak yang bukan warga negara untuk bayaran Rp28 60 kalau tak salah macam tuh. Itu untuk setahun. Yang levy itu pun Rp120 itu untuk setahun. Bayaran tuh Rp120 itu untuk setahun, itu levy. Lepas itu kita sudah sekolah pun, anak sudah sekolah pun bayar juga Rp28 60 kalau tak salah. Nanti pihak guru akan bagi ke anak kita parent, kita orang tua akan bayar Rp20 lebih. Itu saja.
Lainnya semua fasilitas apa-apa tak ada bayar, sebulan sekali pun kita tak perlu bayar, kita bayar untuk setahun sekali saja. Oke teman-teman, yang seperti tadi saya cakap, kalau untuk warga negara Malaysia itu dia dapat buku pinjaman lepas naik-naikan, siap naik-naikan itu bukunya akan dikembalikan lagi ke pihak sekolah. Kalau yang bukan warga negara tuh buku teks tuh kita orang tua parent kena beli sendiri. Udah lepas naik-naikan kita nggak perlu balikkan lagi ke sekolah karena kita beli sendiri. Jadi itu buku itu kalau ada adik boleh untuk adik, nanti adiknya pakai gitu. Kalau kata ada adik yang mau sekolah juga ke sekolah kebangsaan tuh, nanti buku yang siap pakai tuh bisa adiknya pakai gitu. Nanti itu ya pendaftarannya pun untuk naik-naikan kedua pun sama juga, cuman di situ untuk naik-naikan kelas 2 tuh nggak perlu lagi pergi ke Jabatan Pendidikan Sealam, langsung pergi ke, tapi kena pergi sekolah dulu lah. Pergi sekolah pun akan bagi surat juga, kita pergi ke Jabatan Pendidikan Daerah lagi ke Kajang gitu. Kalau daerah saya tuh Kajang lah macam tuh, tapi kalau teman-teman yang lain tuh tinggal di daerah mana ya pergi ke Jabatan Pendidikan daerah di mana tempat teman-teman tinggal lah macam tuh. Oke teman-teman, di sini sampai di sini aja perkongsian saya tentang bagaimana cara untuk anak bukan warga negara Malaysia bisa sekolah di sekolah kerajaan atau sekolah kebangsaan di Malaysia. Oke. Kalau teman-teman suka, terima kasih, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan komen, di share ke laman sosial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.